yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kata Allah, nakhtimu ala afwahihim, ditutup mulut-mulut mereka. Mulut kita itu gak bisa bicara lagi, gak bisa ngomong lagi nanti. Siapa yang akan berbicara di hadapan Allah? Wa tukallimuna aydihim, maka berbicaralah kedua tangan mereka. Tangan kita ini akan bicara di hadapan Allah. Tangan akan berkata, mulut, waktu di dunia engkau yang bicara, engkau yang ngomong, aku gak pernah ngomong. Pernah gak tangan kita ngomong? Ya gak pernah, itu di dunia, tapi di akhirat kebalik. Tangan yang ngomong, mulut, nakhtimu ala afwahihim, akan ditutup mulut ini, bicaralah kedua tangan. Siapa yang akan menjadi saksi di hadapan Allah? Wa tashhadu arjuluhum, maka menjadi saksilah kedua kaki mereka, bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka usahakan. Jadi apapun yang kita usahakan nanti itu akan disaksikan oleh anggota tubuh kita. Kaki akan bersaksi. Hari Kamis tanggal berapa ini? 31 bulan 1 2019 di Masjid As-Salam, ya, di Masjid As-Salam. Ini komplek apa? Wika. Di komplek Wika di Balikpapan. Ya Allah, tangan akan berbicara. Ya Allah, saya jadi saksi. Ya Allah, betul pada hari itu saya datang ke majelis. Ya Allah, saya yang pegang buku, saya yang pegang pulpen. Kaki akan bicara, bersaksi, betul ya Allah saya yang berjalan. Mata akan bersaksi, betul ya Allah saya yang melihat. Telinga akan bersaksi, betul ya Allah, telinga ini, saya ini yang mendengar ta'lim ya Allah. Semua akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mobil kita, motor kita, kendaraan kita, semua bebatuan yang kita lewati akan jadi saksi. Pemohonan yang kita lewati akan jadi saksi. Bahkan seluruh benda-benda yang ada di sini itu semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kadang kita datang ke masjid itu salat tahiyat masjid 2 rakaat, habis itu pindah lagi sholatnya. Kenapa? Karena setiap yang kita tempati sujud itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita semua ini punya banyak kesibukan, betul Bu ya? Punya banyak kerjaan, akan kita rela meninggalkan hanya untuk menghadiri ta'lim ini, dan insya Allah mudah-mudahan itu bisa menjadi asbab hidayah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini. Tahu temanya Bunda? Hijrah. Apa? Hijrah menuju surga. Samarinda. Enggak, berujung surga. Hijrah menuju surga. Jadi Masya Allah, luar biasa ya, hijrah menuju ke surga. Semua di sini pengen masuk surga. Pengen nggak masuk surga? Pengen. Pengen sekarang. Meninggal dulu. Yang pengen sekarang, monggo. Ntar kita nyusul dah. Meninggal dulu. Iya ya, pengen masuk surga ya, syaratnya harus meninggal dulu. Ya. Gak bisa masuk surga kalau nggak meninggal dulu. Nabi Idris mau masuk surga. Nabi Idris katakan, saya pengen masuk surga. Kata Allah, ya gak bisa, kamu harus meninggal dulu. Al-mautu baru waktu nasi dakhilun. Kematian itu adalah satu pintu dan setiap manusia pasti akan masuk ke dalamnya. Jadi kalau mau masuk surga syaratnya harus mati dulu. Tapi bagaimana caranya kita matinya harus kita cari. Jangan hanya sekedar berpikir bagaimana hidup enak, tapi kita lupa bagaimana mati enak. Yang kita inginkanlah bagaimana mati enak. Ya enggak? Itu yang harus kita pikir, karena kematian itu pasti. Kematian itu adalah sebuah keniscayaan. Kematian itu adalah sebuah kepastian. Tapi bagaimana caranya kita mati ya tergantung kita. Mau mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya, untung kalau kita sekarang dikasih kesempatan sama Allah untuk bertaubat, ya untung, ya
Mungkin malaikat maut mengintai kita, cabut dah nyawanya tuh, cabut lagi naik motor kan, sedikit aja kepleset kan bisa jatuh mati, ya. Lagi masak goreng ikan, kepercik kena minyak goreng aja udah bisa jadi asbab mati, ya kan. Naik pesawat, mau naik pesawat, kalau jatuh kira-kira gimana? Kadang itu malaikat maut mengintai kita, aduh cabut. Tapi Allah katakan jangan dulu, dia belum bertaubat. Mungkin hari ini dia bertaubat, kasih dah kesempatan. Ternyata hari itu berlalu, nggak ada taubat. Besok malaikat maut mengintai terus malaikat maut. Tapi Allah kasih kita kesempatan hidup. Wah mungkin hari ini dia udah mau bertaubat, mau berhijrah. Ditunggu, wah belum juga. Sebulan ditunggu belum juga bertaubat, belum juga hijrah. Setahun ditunggu belum juga hijrah, belum juga bertaubat. Kapan kita mau bertaubat? Kapan kita mau hijrah? Sementara Allah itu senantiasa menunggu kita untuk hijrah, menunggu kita untuk taubat. Mungkin jangan-jangan mungkin besok dia akan bertaubat. Ditunggu kita untuk bertaubat kepada Allah. Jadi Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau misalkan ada teman kita, ada teman yang nggak pernah sholat, nggak tahu ngaji, nggak tahu baca Al-Quran, kerjanya hanya maksiat. Jangan pernah sekali-kali kita memvonis bahwa orang itu ahli neraka. Jangan. Ketika orang berbuat kemaksiatan, jangan pernah mengatakan dia ahli neraka. Oh, belum tentu. Siapa tahu ketika dia berbuat dosa, itu adalah dosa terakhir yang dia lakukan. Setelah itu dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sampai itulah dosa terakhir. Setelah itu malamnya dia taubat, diampuni oleh Allah dosa-dosanya, dia ganti dengan kebaikan-kebaikan, dan dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Begitupun sebaliknya, kalau ada orang yang kelihatannya alim, kelihatannya ahli ibadah, abid, masya Allah, jangan langsung kita vonis, oh pasti masuk surga dan itu pasti, belum tentu. Ketika orang melakukan kebaikan, jangan sampai itulah kebaikan terakhir yang dia lakukan. Setelah itu dia bermaksiat kepada Allah dan dia meninggal dalam keadaan suhul khatimah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita nggak tahu dah. Kita ini hidup akhirnya kita ini akan seperti apa? Kita nggak tahu. Umar bin Khattab, kenal Umar bin Khattab? Iya. Tahu ya, bukan kenal ya. Enggak pernah kenalan ya. Ada yang pernah kenalan? Ada yang satu acting? Enggak ada. Ini suka aja ya, kenalan saya. Umar bin Khattab itulah salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Yang dulunya Umar bin Khattab ini paling benci dengan Islam, paling benci dengan Nabi. Itu Umar bin Khattab, benci dengan Nabi, benci dengan Islam. Dulu sebelum Umar dapat hidayah. Orang yang dulunya paling benci dengan Nabi, orang yang dulunya paling benci dengan Islam, begitu Umar bin Khattab. Jadi Nabi pernah berdoa, ya Allah, mendoakan dua Umar agar supaya masuk Islam. Jadi ada dua Umar, satu Umar bin Khattab, satu Umar bin Hisham. Siapa itu Umar bin Hisham? Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu namanya Umar juga, Umar bin Hisham. Tapi gelarnya Abu Jahal. Abu itu bapak, Jahal bodoh, bapaknya orang bodoh. Itu gelarnya. Nah, Rasul berdoa untuk bagaimana supaya salah satu di antara dua Umar ini bisa masuk dalam Islam. Akhirnya Allah kasih hidayah kepada Umar bin Khattab yang dulu benci sekali dengan Islam, benci dengan Nabi. Begitu dapat hidayah, masya Allah, Umar bin Khattab dapat hidayah, memeluk Islam. Dan ketika itu dulu Nabi SAW itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Tapi begitu Umar bin Khattab masuk Islam,
Maka Umar berkata, "Ya Rasulullah, apakah yang engkau jalankan ini sebuah kebenaran? Sebuah kebenaran yang engkau jalankan?" Maka Nabi mengatakan, "Betul wahai Umar, ini sebuah kebenaran, dinul haq." Maka kata Umar, "Ya Rasulullah, kalau yang engkau sampaikan adalah sebuah kebenaran, janganlah engkau berdakwah secara sembunyi-sembunyi." Kini Umar bin Khattab masuk Islam, dan sejak aku masuk Islam, kalau ada orang yang menentang Islam, maka harus berhadapan denganku terlebih dahulu. Itu Umar bin Khattab yang dulu benci dengan Islam, tapi kita lihat akhir hayatnya Umar bin Khattab itu kuburan atau makam Umar bin Khattab itu berada di samping makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makamnya Rasulullah, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Jadi kita nggak tahu akhir hidup kita itu seperti apa. Kita nggak tahu. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang wajahadu fi sabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah. Orang mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan kasih sayang Allah. Allahu Ghafurur Rahim, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Jadi ada 3 dalam Al-Quran. Amanu, orang yang beriman. Wahajaru, orang yang berhijrah. Wajahadu, orang yang berjihad, berjuang. Iman kaitannya dengan keyakinan. Hijrah kaitannya dengan perubahan. Sementara jihad kaitannya dengan kesungguhan, perjuangan. Nah, yang pertama adalah iman, keyakinan. Iman ini, ya kalau nggak ada iman kita nggak bisa berhijrah. Gimana kita mau berhijrah? Nggak ada iman, nggak ada keyakinan dalam hati. Kalau sudah ada keimanan, berarti sudah ada keyakinan. Tapi iman itu di mana tinggalnya? Iman itu adanya di hati. Hati itu bahasanya qalbu. Qalbu itu artinya bolak-balik. Artinya hati itu bolak-balik. Keimanan itu kadang masuk, kadang keluar. Itulah keimanan. Kadang masuk, kadang keluar. Mungkin pagi ini kita beriman, gak tahu nanti sore. Sore kita beriman, gak tahu nanti malam. Maka karena sifatnya bolak-balik, keluar masuk, maka kita senantiasa berdoa kepada Allah supaya diistiqamahkan. Setiap selesai sholat kita berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Coba sama-sama berdoa. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub, wahai Engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku, ala dinika, terhadap agamamu, wa ala ta'atika, dan untuk senantiasa taat terhadapmu. Nah, inilah keimanan ini yang harus dipelihara. Kenapa? Setelah kita beriman, nanti akan mengantarkan kita kepada hijrah. Hijrah itu apa? Hijrah itu baper.
Baper itu apa? Bawa perasaan. Bukan bawa perasaan. Hijrah itu baper, bawa perubahan. Bukan bawa perasaan, ini baperan ini. Jadi hijrah itu baper, bawa perubahan. Yang dulu mungkin jarang ikut taklim, sekarang rajin taklim itu perubahan ke arah yang lebih baik. Dulu jarang ngaji, sekarang rajin ngaji. Itu perubahan ke arah yang lebih baik. Dulu jarang silaturahim, hanya sibuk dengan HP, hanya sibuk dengan gadget. Sekarang udah mulai silaturahim, itu merupakan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Ya. Dulu hanya perhatiin kecantikan fisik, tapi lupa kecantikan hati. Nah, sekarang udah kebalik. Ini yang harus dibenahi, ya. Jangan cantiknya di luar doang, tapi bagaimana cantik di dalam. Inner beauty and outer beauty. Cantik luar dan cantik dalam. Karena ada orang cantik ya di luarnya, ada juga orang cantik ya cantik dari sananya, ada juga cantik dari dananya. Ada cantik emang dari sananya cantik, ada juga cantik dari dananya. Ya. Nah, ibu termasuk yang mana? Insya Allah ya, cantik dari sananya ya. Nah, kecantikan hati itu insya Allah cantik dari sananya itu. Ya. Nah, begitu berhijrah, ini yang harus dibenahi. Jangan cuma jasmani, tapi juga rohani. Nah, kadang-kadang kita itu nggak adil. Nggak adil bukan ke orang lain, tapi terhadap diri sendiri kita nggak adil. Kenapa? Karena diri ini ada dua, jasmani dan rohani. Kita sibuk merhatiin jasmani, kita kasih makan jasmani, kita ngerawat jasmani, tapi lupa dengan rohani. Makanan jasmani apa? Apa makanan khasnya Balikpapan? Sop singkong. Gami. Nah, kemarin saya makan gami ya. Soto Makassar. Gami apa tuh? Bawis. Nasi kuning. Nasi apa? Nasi kuning. Wah, itu mah di mana-mana nasi kuning. Soto Banjar. Soto Banjar. Ya. Nah, itu semua makanan jasmani itu. Soto Banjar nasi. Ya enggak? Coba bayangin. Kalau seminggu kita nggak makan, nggak ngasih makan jasmani, gimana tuh kira-kira? Seminggu nggak ngasih makan jasmani, gimana kira-kira? Lemes. Mungkin kalau bukan kurus mati. Lemes. Ya, bukan kurus mati. Nah, itu jasmani. Nah, gimana dengan rohani kita? Kapan pernah kita kasih makan rohani kita? Emang makanan rohani apa? Makanan rohani itu zikir kepada Allah. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi hati tenang itu bukan karena banyak harta. Banyak orang yang banyak hartanya hatinya tidak tenang. Hati tenang bukan karena jabatan. Ada orang punya jabatan tinggi hatinya nggak tenang. Tapi yang membuat hati tenang adalah zikir kepada Allah. Berzikirlah dengan berzikir kepada Allah. Yang kedua, makanan rohani. Nah, seperti yang kita lakukan saat ini, mendengarkan siraman rohani. Makanya namanya siraman rohani. Yang makanan rohani. Ya, mendengarkan taklim, ceramah atau syiah itu siraman rohani, makanannya rohani. Jadi ini harus seimbang antara jasmani dan rohani. Ya. Setelah kita berniat untuk hijrah, maka lakukanlah perubahan, mulai dari perubahan yang kecil, jadi perubahan di rumah tangga, terhadap suami, terhadap anak, ya. Bagaimana ngomong sama suami, bagaimana mendidik anak, itu lakukan perubahan. Yang dulu mungkin sering ngomelin suami, sering ngebentak suami, ada yang sering ngebentak suami. Ingat, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Di antara ayat Allah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah ialah menciptakan dari engkau berpasang-pasangan. Suami, istri, itu adalah ayat Allah. Wa min ayatihi itulah salah satu daripada ayat Allah. Jadi suami itu ayat Allah.
Jadi kalau lagi marah sama suami berarti kita marah sama ayat Allah. Marah sama ayat Allah. Kalau ngebentak suami berarti marah ngebentak ayat Allah. Maka wajar kalau Allah marah, ya ayatnya kita bentak. Betul Bu ya? Ada orang ngomel-ngomel ke suami, kamu itu sejak nikah nggak bisa kasih apa-apa, kamu sejak nikah nggak gini gitu ya. Kamu sejak nikah nggak pernah ngasih aku kenikmatan, kebahagiaan. Suaminya ngomong, kenikmatan apa lagi yang kau dustakan? Anakmu sudah 4. Anakku sudah 4. Kenikmatan mana lagi yang kau dustakan? Babi ayah. Jadi sejak hijrah ini kita berniat untuk hijrah bahwa perubahan yang kecil-kecil dulu ya, mulai dari hal yang sederhana, hal yang bisa kita lakukan ya. Intinya adalah buatlah perubahan ya, buatlah perubahan. Yang dulu mungkin waktu masih laki-laki lah begitu ya, segala sesuatu ditumpahkan ke medsos, ke Facebook, ya, apa-apa di situ ya, perasaan ditempel di Facebook. Sekarang jangan lagi ya, ada update status dikit-dikit, update status ya, lapar titik, kata seru 3 kali. Ya, kalau lapar makan ya, cuci dulu ya cuci harus diposting gitu ya. Nah, kalau diposting ada yang bantuin gitu ya, jangan semua ditempel di Facebook. Hari ini hujan, ya tetangga juga tahu kok. Jamuran tak free. Uang di situ hujan, tetangga gak hujan. Itu penting banget ya. Ya. Kalau mau postinglah yang baik-baik, misalnya ikutilah kajian mingguan, ini kajian apa? Mingguan setiap hari Kamis ya. Ini itu kan ya secara berfaedah. Jangan yang nggak penting ya ditempel semua di Facebook. Mentang-mentang sholat tahajud, alhamdulillah tahajud sudah kelar. Ya, sembunyikan pahalamu, sembunyikan ibadahmu, sebagaimana engkau menyembunyikan aib-aibmu. Karena dikit-dikit alhamdulillah udah baca 1 juz ya, nanti malam lanjut lagi ya. Jadi kita berniat untuk hijrah mulai dari hal yang kecil. Kemudian selanjutnya kalau memang udah kita insya Allah beristiqamah hijrah, jangan juga menganggap diri merasa paling benar. Ada orang ya setelah dia merasa berbeda dengan yang lain, dia menganggap bahwa yang lain itu salah dan dia hanya dia yang benar. Karena kalau kita merasa benar sendiri, orang lain salah, nanti kalau masuk surga berarti kita doang. Surga itu luas. Kata Prof. Syihab, surga itu terlalu luas. Jadi jangan berharap untuk memonopoli surga. Bagilah sama teman-teman yang lain, bagilah sama tetangga-tetangga. Ya, jadi orang yang berhijrah itu makin arif, makin bijaksana, tidak mudah menyalahi orang, tidak mudah menjelek-jelekkan orang, tapi lebih arif dan lebih bijaksana. Karena kita harus beragama begini, sebaik-baik diri kita itu lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain lebih buruk diri kita. Jangan dibalik. Sebaik-baik orang lain lebih baik diri kita. Seburuk-buruk kita lebih buruk orang lain. Orang lain ya. Mestinya dia harus yakin sebaik-baik diri kita lebih baik orang lain, dan seburuk-buruk orang lain lebih buruk diri kita. Nah, kita terkadang itu melihat orang lain itu dari sudut pandang kita. Mungkin saja pemikiran kita, paradigma kita yang error. Ada orang, ini ceritanya ya, setiap pagi melihat
jemuran tetangga. Jadi tetangganya ngejemur setiap hari. Ya. Begitu dia lihat, loh, kata dia sama suaminya, Pak, itu tetangga kita nggak tahu nyuci ya, itu kotorannya apa? Cucian itu kotor gitu. Besok pagi begitu ngelihat tetangganya ngejemur, dia lihat lagi, oh masih belum tahu nyuci ya, cuciannya masih kotor. Hari ketiga suaminya pagi-pagi ngelap kaca, begitu dia bangun, katanya, oh udah pinter ya, udah pinter nyuci ya tetangga kita. Kata suaminya, bukan dia yang pinter cuci, cuma tadi pagi saya ngelap kaca itu akhirnya bersih, karena dia melihat dari kaca jendelanya sendiri yang kotor. Jadi terkadang kita memandang orang lain itu sebenarnya bukan orang lain itu, tapi kita itu kalau udah benci sama orang, nih, kita benci sama teman, kita benci sama tetangga misalnya, kita benci sama rekan kerja, atau orang lain benci sama kita, orang tetangga kita benci sama kita, teman kerja kita benci sama kita, kita senyum pun ke dia gimana ya perasaannya itu? Kita senyum pun ke dia nggak bakalan senang karena udah terlanjur benci. Maka jauhkan sifat benci dari hati kita, jauhkan sifat benci. Dan kita kalau udah benci sama orang senyum pun ke kita, orang nyapa pasti bawanya suzon aja. Ya. Maka ini butuh perjuangan karena berubah itu lebih mudah daripada istiqomahnya itu yang sulit. Ya. Istiqomah itu yang sulit. Makanya ketika Allah menyebutkan amanu, beriman, kemudian wahajaru, berhijrah, yang ketiga wajahadu berjihad. Jihad itu bukan hanya diartikan pergi berperang, tidak, tapi jihad itulah sebuah kesungguhan. Jihad itulah sebuah perjuangan. Bagaimana kesungguhan kita ini dalam berhijrah, bagaimana kesungguhan kita ini dalam berjuang. Coba kita ingat-ingat ya. Mungkin waktu remaja, mungkin waktu dulu kita mungkin sering ninggalin sholat. Ramadan kita kadang nggak puasa, ya. Kadang-kadang perempuan kalau haid itu kan nggak sholat ya, tapi udah berhenti haid masih nambah-nambahin. Dulu mungkin pernah gitu, ya. Tapi sekarang kita udah tobat kepada Allah, beriman, kita berniat untuk bagaimana kita bisa berhijrah. Jadi kita perlahan mengubah diri, ya. Mengubah diri memang sulit, tapi yang paling sulit itulah mempertahankan istiqomah. Istiqomah itu yang sulit, ya. Kita butuh perjuangan, butuh kesungguhan ini dalam berhijrah, ya. Nah, kita sholat taubat kepada Allah, kemudian berniat untuk tidak mengulangi lagi, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Ustaz, gimana nih? Saya dulu berbuat kesalahan, ya. Dulu saya sering bohong misalnya. Nah, saya tobat, Ustaz. Habis itu ngelakuin lagi, habis itu tobat lagi, habis itu nggak sengaja ngulangin lagi. Gimana tuh? Apa tobat saya diterima? Jadi bertobat itu bukan berjanji untuk tidak mengulangi, karena kita nggak bisa pastiin kita ke depan akan bagaimana, tapi bertekad untuk tidak mengulangi lagi, ya. Karena kita tidak bisa pastiin besok kita akan seperti apa, tapi bertekad untuk mengulangi lagi. Ya, kalau misalnya kita pun berbuat salah, bertobat lagi, bertobat kepada Allah, bertobat kepada Allah. Tapi jangan main-mainin. Oh, hari ini tobat, besok ngelakuin lagi. Allah itu tahu yang ada dalam hati kita. Ya, kecuali kalau orang kita udah usahain tapi meleset lagi. Udah kembali kepada Allah. Karena kemuliaan manusia tidak dilihat apakah dia pernah berbuat dosa atau tidak. Nah, setiap manusia pasti berdosa. Tapi bagaimana menyikapi ketika dia berdosa aja kalau nilai. Karena Nabi Adam dengan Iblis dulunya kan sama-sama pernah tinggal di surga dan sama-sama pernah berbuat kesalahan. Kesalahannya Iblis adalah
tidak mau taat kepada Allah ketika Allah perintahkan untuk bersujud kepada Adam. Adam. Kesalahan Adam Nabi Adam ialah mendekati pohon. buah yang terlarang. Ya. La taqrabu hadhihi syajarah. Jangan engkau mendekati pohon ini. Jadi pohon itu orang bilang buah khuldi. Sebetulnya dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan namanya buah khuldi. Yang memberikan nama itu buah khuldi itu iblis. Khuldi artinya abadi. Artinya Adam, kalau kau makan itu buah khuldi kau akan abadi. Itu pohon keabadian. Dalam Al-Quran la taqrabu hadhihi syajarah, kau mendekati pohon ini. Nah, sama-sama pernah berbuat kesalahan, baik Nabi Adam maupun iblis. Bedanya apa? Ketika dikeluarkan dari surga, Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam ketika diusir dari surga. Rabbana ya Allah, zalamna anfusana, kami telah menganiaya, menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, sesungguhnya kami ini termasuk orang-orang yang merugi. Nabi Adam berbuat kesalahan, berbuat dosa, langsung taubat, mengakui kesalahan di hadapan Allah, Allah ampuni dosa. Tapi iblis berbuat dosa, tidak bertaubat sampai detik ini, tidak bertaubat kepada Allah. Itulah yang menjadikan iblis itu dikutuk oleh Allah. Jadi tergantung kita berbuat dosa itu mau ikutin siapa, mau ikutin Nabi Adam, mau ikutin iblis. Inna azabi lasyadid. Azab Allah itu sangat pedih. Ya. Dari situlah nama iblis itu diubah. Jadi dulu bukan iblis namanya. Dulu dia namanya Azazil. Azazil itu dia dari golongan muqarrabi, orang yang dekat dengan Tuhan, paling dekat dengan Tuhan. Itu dulu iblis. Iblis juga hijrah dari surga ke neraka, tapi berpindah bukan dari yang buruk ke yang baik, tapi yang baik ke buruk. Nah, iblis dulu namanya Azazil. Jadi pernah suatu ketika ada malaikat berjalan, kemudian melihat di Lauhul Mahfuz tertulis ada hamba Allah yang ribuan tahun beribadah kepada Allah, namun di akhir hidupnya, di akhir hayatnya dikutuk oleh Allah. Ketika malaikat melihat itu, masya Allah, ini malaikat, jangan-jangan saya ini, jangan-jangan saya ini. Maka datanglah malaikat ini kepada Azazil yang dulu itu dekat dengan Allah, golongan muqarrabin, golongan dekat dengan Allah. Kemudian bercerita kepada Azazil, wahai Azazil, engkau kan dekat dengan Allah, doa-doamu itu diijabah oleh Allah. Kami ingin memohon kepadamu, apa gerangan? Tadi itu kan melihat di Lauhul Mahfuz ada tertulis bahwa ada hamba Allah yang ribuan tahun beribadah kepada Allah, namun di akhir hayatnya dikutuk oleh Allah. Kami takut, jangan-jangan itulah kami nih. Maka Azazil berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah sahabat-sahabatku ya Allah. Jangan engkau kutuk mereka ya Allah. Coba perhatikan doanya iblis, selamatkan sahabatku, jangan engkau kutuk mereka. Iblis lupa mendoakan dirinya, padahal dia juga merupakan hamba Allah. Itulah kesombongan pertama iblis. Maka diterima doanya betul. Sahabat-sahabat itu diselamatkan, kawan-kawannya itu diselamatkan, tapi tidak dengan dirinya karena lupa mendoakan diri sendirinya. Akhirnya, di akhir hayatnya sudah iblis dikutuk karena sombong. Anak khairum min, kenapa kau sujud kepada Adam? Anak khairum min, saya ini lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dari nyentui, dari tanah, kan itu diinjak-injak. Ya, itu kesombongan iblis. Maka barang siapa orang yang sombong, maka itu dia mewariskan warisan iblis. Dia orang kalau udah hijrah, buang sifat-sifat kesombongan dalam diri. Jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Siapa yang mengatakan dirinya lebih baik dari orang lain, sama dengan perkataan iblis, ana khairum min, aku lebih baik darimu.
Ingat, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya kesombongan meskipun seberat zarah. Yang mana dimuliakan oleh Allah. Jadi Allah itu ngasih peluang kepada setiap manusia untuk bertaubat, untuk berhijrah. Jangankan kita. Pernah dengar cerita Fir'aun? Pernah? Pernah. Fir'aun itu orang yang sangat terkenal. Kenal kan? Tahu kan Fir'aun? Tahu. Pernah dengar ceritanya Fir'aun? Tahu. Ya, dia populer. Di aku. Artis dunia itu. Seluruhnya kenal Fir'aun. Ada anaknya namanya Fir'aun. Punya anak namanya Fir'aun. Tidak ada anaknya. Ustaz, sama saya anak saya Fir'aun. Kenapa ya? Ada dalam Al-Quran. Enggak semua lah ya, dalam Al-Quran yang itu bagus ya. Oh iya. Ini Fir'aun, orang yang paling kejam, orang yang paling Dan angkat. buruk, orang yang menganggap dirinya Tuhan, orang yang sombong. Lagi sombong. Orang sombong itu kalau bukan ngewarisi iblis, ngewarisi Fir'aun. Fir'aun itu menganggap dirinya Tuhan. Fir'aun itu orang yang sombong. Karena memang Fir'aun ini diberikan keistimewaan oleh Allah. Fir'aun itu nggak pernah sakit. Fir'aun itu diberikan tahta kerajaan. Jadi ada orang yang bilang ini, Ustaz, kenapa ya tetangga saya itu nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid, nggak tahu ngaji, tapi masya Allah sama-sama saya dagang, rezekinya enteng aja dia. Lebih banyakkan dia malah daripada saya. Saya udah tahajud, sudah ngaji siang malam, udah zikir, tapi kok rezekinya gini-gini aja. Pernah kayak gitu? Pernah lihat orang kayak gitu? Ada orang yang nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat, tapi masya Allah rezekinya enteng aja. Rezekinya lebih banyak mungkin dari kita. Pernah lihat orang kayak gitu? Pernah. Ada. Ada di sini. Nauzubillah. Oh, nggak ada di sini. Terus di mana? Di luar. Tetangga lagi jadi korban. Enggak, tetangga enggak. Oh, di luar ya, di Samarinda mungkin ya. Tapi kok tahu? Pernah dengar ceritanya. Jadi ini orang Allah kasih rezeki ke orang, bukan berarti Allah sayang sama orang itu, bukan tolak ukur Allah sayang. Ada orang yang Allah kasih rezeki, ada orang yang Allah kasih kenikmatan, tapi kenikmatan itu malah membuat jauh dari Allah. Itu namanya istidraj. Istidraj itu adalah kenikmatan yang Allah kasih, tapi malah menjauhkan dari Allah. Itu ditangguhkan itu. Dia akan diazab di kemudian hari, sama dengan Fir'aun. Begitu dikasih kenikmatan, tahta, kerajaan dan sebagainya, dia sudah angkuh, dia sudah sombong. Padahal manusia ini nggak boleh sombong, sebab manusia tercipta dari tanah. Manusia berasal dari tanah, hidup di atas tanah, berjalan di atas tanah, makan dari apa-apa yang ada di tanah dan akan kembali ke tanah. Jadi kalau ada orang sombong, bisa saja dia tercipta dari tanah, tapi barangkali tanah sengketa. Ya, kita ini berasal dari tanah, maka nggak pantas kita bersifat langit. Ya, Fir'aun ini, na'udzubillah, orang yang paling sombong, orang yang paling angkuh. Tapi ingat, sejahat-jahat Fir'aun, Allah masih mengasih kesempatan ke Fir'aun untuk bertaubat. Dalam Al-Quran, Allah perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun, dua Nabi Allah yang Allah perintahkan kepada Fir'aun untuk mendatangi Fir'aun. Dan perhatikan kalimatnya. Allah berfirman, idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Datanglah, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, innahu tagha, sesungguhnya dia melampaui batas. Sangat-sangat melampaui batas. Tapi ingat apa perintah Allah? Faqula lahu qawlan layyinan. Katakanlah kepadanya perkataan yang lemah lembut. Iya, sudah. Coba bayangkan. Katakan kepadanya perkataan yang lemah lembut. Untuk apa? La'allahu yatadakkaru aw yakhsha.
Mudah-mudahan dengan perkataan lemah lembutmu itu dia bisa mengingat kepada Allah atau yakhsha atau takut kepada Allah. Coba bayangkan. Fir'aun saja orang yang sekeji-kejinya manusia, sejahat-jahatnya manusia, Allah masih mengutus dua nabinya untuk mendatangi dengan berlemah lembut. Berlemah lembut. Ya, kita insya Allah ngasih kita kesempatan untuk bertaubat kalau betul-betul kita ingin bertaubat. Innahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang, Allah itu tidak kejam. Selama kita berniat untuk bertaubat, selama kita berniat untuk berhijrah, insya Allah Allah bukakan pintu-pintu keberkahannya, Allah bukakan pintu-pintu maafnya, pintu-pintu ampunannya. Fir'aun saja Allah suruh Nabi Musa untuk mendatangi dengan lemah lembut. Maka mengajak teman datang ke pengajian, ajaklah dengan lemah lembut. Yang kamu nggak pernah ikut pengajian, masuk neraka lu. Ya, ajaklah dengan lemah lembut. Maka pernah suatu ketika Khalifah Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid, itu Khalifah Al-Ma'mun, pernah suatu ketika ada orang yang sedang berkhutbah, kemudian dia menjelek-jelekkan Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun menjelek-jelekkan, ujaran-ujaran kebencian lah begitu ya, ujaran kebencian. Setelah itu Khalifah Al-Ma'mun memanggil orang itu, ditanyalah dia, ya Syekh, saya ingin bertanya, lebih buruk mana aku dibanding Fir'aun? Maka orang itu menjawab, ya Fir'aun lah. Fir'aun, ya Fir'aun. Terus lebih baik mana Anda dengan Nabi Musa? Ya itu Nabi Musa lah. Maka Khalifah Al-Ma'mun katakan, lah Nabi Musa saja, di mana Nabi Musa lebih baik dari antum, sementara Fir'aun lebih keji dari saya. Allah masih menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendatangi Fir'aun dengan mengatakan qaulan layyinah, perkataan yang lemah lembut. Jadi mengajak teman-teman kita, mengajak sahabat-sahabat kita, mengajak keluarga kita untuk berhijrah, ajaklah dengan lemah lembut, ya, jangan dipaksa, ya. Dakwah itu ajakan, bukan mengusir, bukan memaksa. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Tapi katakanlah perkataan yang lemah lembut, ya. Kalau kita berkata dengan lemah lembut, ya la'allahu yatadzakkar, dia ingat kepada Allah, atau paling tidak au yakhsha, dia takut kepada Allah. Dia takut kepada Allah. Ini setengah 11 ya. Kamunya berapa tadi? Jam 11. Oh, masih bisa lanjut? Masih setengah jam. Sampai di mana tadi? Lemah lembut. Ya? Berkata dengan Sampai? berkata dengan lemah lembut. Fir'aun dengan lembut. Ya. Jadi itu ya. Jadi untuk berhijrah itu, ya, untuk berhijrah itu kita butuh perubahan. Ya, memang sih yang namanya berubah itu sulit, tapi insya Allah setelah itu coba lihat perubahan kupu-kupu menjadi kepompong menjadi kupu-kupu. Ya. Ulat. Ulat itu berubah, berhijrah menjadi kepompong. Kepompong menjadi kupu-kupu. Berhijrah menjadi kupu-kupu yang cantik. Ya, waktu masih jadi ulat itu masih menjijikan gitu ya. Iya. Geli gitu ya. Begitu berhijrah menjadi kepompong masih geli juga. ya, tapi bayangin itu kepompong itu berjuang bagaimana, ulat itu berjuang bagaimana keluar dari kepompongnya, itu luar biasa perjuangannya. Itu berhari-hari itu puasa dia, puasa nggak makan itu. Iya. Ya, untuk perjuangan.
Tapi lihatlah, setelah dia berjuang, dia berpuasa, dia berjihad, ya. Wahajaru, wajahadu, dia berhijrah, dia berjihad, dia bersungguh-sungguh, dia berjuang. Akhirnya terjadi Kupu-kupu yang cantik. kupu yang cantik yang bisa terbang ke sana kemari. Yang tadinya dia hanya di Meremet-remet. Melaka gitu kan. Akhirnya dia jadi kupu-kupu yang cantik. Ya. Ada seorang anak begitu melihat kupu-kupu ini melihat ular ini yang mau keluar dari kepong-kepong itu kan. Ini ular ini berusaha keras ini. Ya. Anak ini kasihan. Akhirnya diambillah kepong-kepong itu digunting gitu kan. Maunya sih ngebantu gitu ya. Maunya ngebantu. Gimana bisa keluar ini ular. Sekalinya mati. Ya. Akhirnya apa? Ya emang ular itu keluar tapi Nggak nggak jadi jadi kupu-kupu. Jadi ternyata itu terkadang kita itu harus berjuang, harus berjihad, harus bersungguh untuk apa? Sebenarnya untuk menguatkan kita juga. Iya. Untuk menguatkan diri kita juga. Karena kalau kita selalu berada di zona nyaman, kita nggak bisa merasakan yang namanya sebuah perjuangan. Kadang itu kita harus keluar dari zona nyaman. Ya, kadang itu tekanan hidup itu sebetulnya kita butuhkan. Dan kadang tekanan hidup itulah yang membuat kita sukses. Ada 2 ekor burung bertengger di ranting pohon, ya. Yang satu bisa terbang, yang satu nggak bisa terbang. Ini gimana supaya bisa terbang? Akhirnya ada seorang yang matahin ranting pohon itu. Ya mau nggak mau, burung itu harus belajar terbang. Jadi terkadang kita harus keluar dari zona nyaman. Sebetulnya ujian itu untuk menguatkan kita. Ya, tekanan hidup itu sebetulnya untuk melejitkan potensi kita. Coba kita lihat air ya. Kalau ada air yang ngalir, ya di misalnya ada keran air atau ada selang air ya. Itu ujungnya itu kita tekan itu. Kalau lagi ngalir mungkin Keras. mungkin hanya sampai di sini ya. Tapi kalau kita tekan ujungnya, Bisa kemana-mana. itu jauh tuh, ya kan? Iya, bisa muncul. Ya kan jauh. Kenapa? Ujungnya kita Tekan. Itu filosofinya ini. Artinya apa? Terkadang tekanan hidup yang menimpa kita itu kemudian akan melejitkan potensi kita. Maka dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra, dan diulang 2 kali, inna ma'al usri yusra. Artinya sesungguhnya Suatu kemudahan itu ada, kesulitan ada kemudahan. Ingat, bukan setelah kesulitan ada kemudahan, bukan. Jadi ayatnya itu bukan inna ba'dal usri yusra, tapi inna ma'al usri yusra. Kalau inna ba'dal usri yusra, sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Itu kalau ba'da. Tapi ini ma'a, bersama. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi kadang itu kesulitan itu datang. Di pandangan kita itu adalah kesulitan, tapi sesungguhnya itu adalah kemudahan. Sesungguhnya itu adalah anugerah, tapi kita nggak tahu. Ya, teman saya waktu akhir tahun kemarin dia rencana ke yang tsunami itu? Palu. Di Banten. Ya. Di Banten. Oh, yang barusan ini yang Satya. Ya, yang Belum lama. Yang meninggal dia artis. Tanjung Lesung. Iya. Ya. Jadi teman saya itu udah mau ke sana bareng istrinya gitu kan. Tiba-tiba suaminya bilang, jangan deh, kita cari tempat yang lain aja." Gitu kan. Wah, istrinya ngambek nih. Wah, kita udah niatnya udah mau ke situ katanya. Malah kita mau batalin lagi. Makanya berdebat sama suaminya. Suaminya mau ke tempat lain, istrinya mau ke Tanjung Lesung. Gitu kan. Ya Allah.
Akhirnya apa yang terjadi? Udah ikut apa yang dibilang suaminya. Akhirnya dia pergi ke tempat lain. Ya, dia pergi ke tempat lain. Ya, meskipun dalam hatinya itu, aduh gimana ini kita udah niatin mau kesana, atau kita mau kesu gitu kan, ke pantai gitu kan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata bersama kesulitan itu yang tadinya mungkin dianggap sesuatu yang tidak mengenakan, begitu paginya dia buka WA, wah sudah ada infonya. Ternyata terjadi tsunami. Coba bayangin, menangis dia, nangis. Bayangin coba. Kalau andaikan dia lanjut ke sana, ya bisa-bisa ikut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba. Terkadang kesulitan yang menimpa kita itu ada hikmahnya, tapi kita nggak tahu. Jadi Allah itu ngasih sesuai yang kita butuhkan, bukan sesuai yang kita inginkan. Karena belum tentu yang kita inginkan itu baik untuk kita, belum tentu. Tapi apa yang Allah berikan, yakinlah itu yang terbaik. Mungkin dulu di sini rata-rata asli Balikpapan atau ngerantau? Rantau ya. Coba bayangin, mungkin 20 tahun, 30 tahun, 10 tahun, bahkan mungkin 40 tahun, 50 tahun yang lalu. Bayangin, bagaimana posisi kita saat itu? Bagaimana kondisi kita saat itu? Ya mungkin dulu kita di kampung, kita gak dianggap apa-apa sama tetangga, kita gak dianggap apa-apa sama keluarga. Udah bosan ini, telinga kita Masya Allah dengerin ocehan-ocehan keluarga sendiri, ocehan-ocehan tetangga sendiri, ya kan? Dibilangin inilah, dibilangin itulah. Itu kita mendapatkan tekanan hidup yang kita dapatkan. Tapi apa yang terjadi? Dengan tekanan hidup itulah yang membuat kita bermotivasi untuk berhijrah, untuk meninggalkan kampung halaman, untuk berpindah tempat, untuk mencari nafkah, untuk mencari rezeki yang halal. Apa yang terjadi? Ternyata tekanan itulah yang kemudian membuat hidup kita bisa sukses seperti apa yang kita rasakan hari ini. Jadi jangan salahkan Allah ngasih Allah ngasih ujian. Sebetulnya Allah ini meningkatkan kualitas diri kita, ya kan? Mau nggak kita sekolah tapi nggak pernah ikut ujian? Mau nggak kita kuliah tapi nggak pernah diikuti ujian? Enggak. Gimana mau tahu kita lulus apa enggak? Ya enggak? Kalau kita masuk misalnya sekolah, ya dari kelas 1 nggak pernah diikuti ujian, mau nggak? Udah 6 tahun nggak pernah diikuti ujian? Malah kita minta, kita bayar supaya diikutkan ujian, karena kita tahu bahwa setelah ujian itu ada pengumuman lulus atau tidak. Kalau lulus berarti dinaikkan tingkatan kita, karena hidup kita ini bertingkat-tingkat. Surga itu pun nantinya bertingkat-tingkat. Surga itu bertingkat-tingkat, Bapak Ibu. Surga itu bertingkat-tingkat ya. Ada surga VIP, ada surga VIP, ada surga ya bisnis, eksekutif, ya ekonomi gitu ya. Nah, kira-kira kalau misalnya nih kita dikasih pilihan, kita mau masuk surga yang mana? Kelas VIP. Ada yang mau kasih VIP? Ada lah, semua. Mau semua? Semua. Tapi mohon maaf, meninggal dulu. Kelas VIP terbatas seatnya. Ya di mana-mana lah kelas VIP itu terbatas. Ya benar. Ada pertemuan-pertemuan. Kalau ada gubernur paling berapa gubernur, kalau ada presiden paling presiden, kalau ada bupati paling bupati, terbatas. Rakyat biasa mah kelas ekonomi. Paling bagus. Ya. Sullatun minal awwalin. Ini kelas VIP ini udah di booking nih sama orang-orang terdahulu. Wa qalilun minal akhirin, sedikit orang-orang yang datang yang akhir kemudian sedikit ya. Masih ada kemungkinan. Terbatas surga itu kelas VIP. Yang mana dapat kelas VIP? Orang yang mampu meningkatkan kualitas di dirinya dengan apa ya? Dengan ujian. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Am hasibatum an tadkhulul
udkhulul jannah walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum. Kata Allah, apakah engkau mengira akan masuk surga Sebelum diuji. sebelum engkau diuji sebagaimana orang-orang yang terdahulu diuji sebelum kamu? Jadi mau masuk surga harus Uji. diuji. Ya, mau berubah atau enggak, mau hijrah atau enggak, itu ujian. Mau tetap begitu-begitu aja atau mau berhijrah, mau istiqamah dalam hijrahnya atau enggak, itu ujian. Jadi orang masuk surga itu haruslah menerima yang namanya ujian. Enggak ada orang masuk surga tanpa diuji, enggak ada. Nabi Adam diuji sama Allah, ya, dikeluarin dari surga, dipisahin, diuji. Nabi Nuh diuji, bayangin anaknya sendiri gak mau ikut sama dia, anak gak mau. Nabi Ibrahim diuji sama Allah, diuji Nabi Ibrahim, ya. Bapaknya. Apa ujiannya Nabi Ibrahim? Bapak Dibakar, ya? Dibakar hidup-hidup sampai Nabi Ibrahim kedinginan dalam api. Bukan kepanasan, kedinginan. Karena Allah berfirman, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya narukuni bardan. Wahai api, jadilah engkau dingin seketika membuat Nabi Ibrahim kedinginan dalam api. Kemudian Allah melanjutkan wa salaman ala Ibrahim dan selamatkan Ibrahim. Andaikan Allah tidak melanjutkan selamatkan Ibrahim, bisa saja mati kedinginan dalam api. Ini ibu-ibu nih bisa dibaca nih kalau misalnya kena api, kena percikan api, kena gorengan minyak, ya, kena knalpot motor, ya, baca tuh doanya. Ya narukuni bardan wa salaman alaiya. Kalau untuk diri sendiri, ya. Kalau untuk rahmah misalnya, ya narukuni bardan wa salaman ala rahmah. Nanti pulang bisa dicoba nanti, Bu. Cobanya ambil lilin, nyalain atau nyalain kompor, ya narukuni bardan wa salaman alaiya. Insyaallah meleleh. Mau coba-coba. langsung meleleh. Namanya doa ya, berharap sama Allah, ya. Jadi semua kita itu kalau masuk surga diuji. Dalam hijrah pun kita diuji. Kita udah berhijrah masih aja diuji. Kenapa? Ya teman-teman lama kita ya banyak yang inilah, wah sok alim dulu. Padahal dulu mah kagak. Ya, pernah nggak dengar kayak gitu? Macam-macam komentar orang. Dulu mah kayak gitu, dulu mah begini begitu. Jangan hiraukan itu ujian untuk menaikkan kelas kita. Benar. Ingat, komentar-komentar orang itu banyak. Dan begitulah hidup kita yang menjalani, orang lain yang mengomentari. Betul. Jangan hiraukan omongan orang. Kenapa? Tangan kita cuma dua, Bu. Tangan kita cuma dua. Enggak cukup untuk menutup ribuan mulut-mulut orang. Tapi tangan kita yang dua ini hanya cukup dipakai untuk menutup kedua telinga kita. Tidak usah dengarkan ocehan mereka. Yang penting kita sudah belajar berada di jalur benar. Kita merasa bahwa insya Allah itulah jalur Allah, jalur kebenaran, jalur kebaikan. Insya Allah kita istiqomah. Jadi jangan hiraukan, ya itu ujian bagi orang yang berhijrah, ya. Ujian bagi orang yang berhijrah. Pasti banyak ujiannya. Tapi ingatlah bahwa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna 'idhamal jazai 'ala 'idhamal bala, wa inna Allah Ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sakht. Inna 'idhamal jaza, sesungguhnya besarnya pahala itu ya 'ala 'idhamal bala, tergantung dari besarnya bala, besarnya ujian yang menimpa kita. Wa inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala idza ahabba qauman, jika mencintai suatu kaum, ibtalahum, pasti diuji. Bahwa radiya falahu ridha, siapa yang ridha dengan ujian itu, insyaallah akan mendapatkan ridhonya Allah. Dan sakhita falahu sakht, siapa yang murka, siapa yang benci dengan ujian itu, falahu sakht, maka dia pun akan mendapatkan
bencinya Allah, dia pun akan mendapatkan murkanya Allah. Jadi apa yang menimpa kita? Ikhlas ya, ikhlas. Apapun yang menimpa kita, ridha kita dengan apa yang menimpa kita, karena itu tadi inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan ya. Kemudian dalam berhijrah ini ya, bagaimana kita juga bisa membuka diri bersilaturahim kepada orang-orang untuk mengajak juga berhijrah ya. Jangan hanya memikirkan diri sendiri ya. Jangan juga karena udah dapat ocehan, omelan dari orang lain, udah murung, udah nggak ceria gitu kan. Jangan, santai aja ya, santai. Maka pernah suatu ketika Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah itu didatangi oleh salah seorang yang salah seorang muridnya ya, kemudian dia bertanya, wahai guru, kenapa ya hidupku gini-gini aja, hidupku kayak gini-gini aja, rezeki kayak gini-gini aja, kenapa? Maka apa kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami, sebenarnya yang harus kau lakukan, pertama perbaiki penampilanmu, yang kedua ceriakan wajahmu. Itu aja. Perbaiki penampilanmu, ceriakan wajahmu. Dalam artian gini, kalau kita mikirnya negatif, mikirnya sedih mulu, seolah-olah hal itu ngasihnya kesedihan mulu dalam hidup kita ini, susah mulu dalam hidup kita ini ya. Manakah fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana yang kita dustakan, banyak nikmat yang kita dustakan ya. Allah ngasih kita rezeki, Allah ngasih kita kenikmatan. Ingat, rezeki itu jangan dipahami bahwa rezeki itu hanya uang, jangan. Rezeki itu bisa berupa kesehatan, bisa berupa dimudahkan ke majelis taklim, waktu luang, bisa berupa nama baik. Coba bayangin ibu, pilih mana? Punya uang 20 juta, tapi punya penyakit yang harus diobatin dengan harga 50 juta. Daripada kita punya uang cuma 5 juta, tapi sehat, nggak ada masalah, nggak ada mau dibayar, kan? Kita akan terima raskin kan ya, nggak ada beban, gitu ya. Daripada punya banyak uang, ya secara jumlah, tapi ada juga penyakit, ya. Pilih mana kira-kira? Pilih yang sehat. Pilih sehat, uangnya sudah dan banyak uang. Iya. Tadi suruh milih. Karena uang itu nggak dibawa mati. Iya. Tapi kalau nggak ada uang, rasanya mau mati. Jadi rezeki itu bisa berupa uang, bisa berupa kesehatan. Coba kalau kita jalan-jalan ke rumah sakit, mana rumah sakit di sini? Kanu Joso. Rumah sakit apa? Kanu Joso. Dekat di sini. Bisa kita jalan-jalan ke situ tuh. Di sana itu saudara-saudara kita banyak yang terbaring di sana, yang setiap malam, siang malam berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, menangis merintih kepada Allah. Apa yang mereka minta? Mereka minta bukan jabatan, mereka minta bukan uang. Yang mereka minta adalah bagaimana supaya matanya disembuhkan sebagaimana mata yang kita miliki. Mereka meminta kepada Allah bagaimana jantungnya disembuhkan sebagaimana jantung yang kita miliki. Mereka meminta kepada Allah bagaimana kakinya disembuhkan dari kelumpuhan sebagaimana kaki yang kita miliki. Mereka hanya meminta kepada Allah bagaimana penyakitnya, kanker, usus, dan lain sebagainya itu. Segala macam penyakit diangkat oleh Allah. Mereka bukan minta jabatan, mereka bukan minta mobil, mereka minta rumah, minta pangkat, minta lain sebagainya.
Mereka hanya meminta kesembuhan, mereka meminta kesehatan sebagaimana kesehatan yang diberikan oleh kita. Namun terkadang nikmat itu ya nanti kalau udah nggak ada baru kita rasa. Kalau udah nggak ada gigi, udah copot satu-satu giginya, baru ngerasain wah enak ya kalau ada gigi ya gitu. Kalau udah nggak ada gigi nggak bisa makan kacang. Gitu. Tapi nikmat itu baru terasa kalau sudah kehilangan. Ya, ada tuh lagunya siapa itu? Baru terasa kalau sudah kehilangan. Ya. Nikmat rezeki juga bisa berupa nama baik, reputasi. Coba, banyak orang punya harta berlimpah, punya jabatan tinggi dan lain sebagainya, tapi namanya rusak. Banyak artis-artis, banyak uang menjemput rezeki 2019 80 juta, enteng aja 5 menit bisa dapat. Tapi reputasinya rusak, nama baiknya rusak. Coba. Emang dapat uangnya gampang ya, gampang dapat uangnya. Tapi pertanggungjawaban di hadapan Allah, nama baiknya rusak. Kalau kita nggak usah deh kasih 80 juta, biar 800 juta nggak usah kasih. Ya, kenapa? Selain pertanggungjawaban di hadapan Allah, juga pertanggungjawaban sosialnya. Jadi, alhamdulillah kita di sini nama baik kita terjaga, reputasi kita itu rezeki dari Allah itu. Kesehatan itu rezeki dari Allah. Waktu luang itu rezeki. Banyak orang punya banyak harta, banyak uang, banyak tinggi jabatan, tapi nggak ada waktu. Nggak ada waktu buat keluarga, nggak ada waktu buat ikut taklim, nggak ada waktu buat ke masjid. Ini parah juga ini. Saya di Jakarta punya tetangga, rumahnya mewah, tapi orangnya nggak pernah saya lihat. Yang sering saya ketemu pembantu gitu. Lo pikirin, yang nikmatin AC-nya pembantu, yang nikmatin tempat tidurnya pembantu, yang nikmatin gedenya TV-nya pembantu, yang nikmatin buah-buahan, makanannya pembantu, yang bayar bosnya. Mau dipikir sih ya lebih enak gitu pembantu dibanding bosnya. Itu bosnya kemana aja, dia jalan di sini, dia sering di jalan, dia suka ke luar kota gitu ya. Ya kita yang punya waktu luang, alhamdulillah. Ada juga teman saya dulu kerja di hotel, ya sekarang udah enggak. Dia cerita gitu kan. Dia berangkat kalau di Jakarta kan subuh-subuh harus berangkat, kan kalau jam 6 udah macet gitu kan. Pulang malam. Jadi berangkat, habis sholat subuh berangkat. Anaknya masih tidur. Dia ngelayanin tamunya itu jam 11. Jam 11 malam. Ya, jam 11 malam. Nah, itu pun kalau biasa jam 11 habis itu biasa nemenin tamu keluar 1 jam, biasa jam 12. Paling cepat jam 11. Kalau paling cepat ada jam 11 dia selesai di tempat kerja, pulang ke rumahnya itu 2 jam. Dia kerja di hotel dia di Senayan, Jakarta. Pulang ke rumah itu 2 jam. Jadi kalau jam 11 nyampe rumah jam berapa? Jam 1. Jam 1. Anaknya udah tidur. Tadi berangkatnya anaknya masih tidur. Begitu balik anaknya udah tidur. Coba bayangin. Gak pernah dia menikmati sama keluarga. Itu pun kadang-kadang weekend itu kadang-kadang tersita waktunya. Tapi ya alhamdulillah sekarang hidupnya udah lebih baik, ya, udah gak terlalu. Coba bayangin waktu luang itu, masya Allah, itu rezeki dari Allah, ya, bisa berkumpul dengan keluarga itu rezeki yang luar biasa, ya, rezeki yang luar biasa. Ada orang makan di restoran, tapi pikirannya melayang-layang.
kebayang bisnisnya, kebayang dagangannya, kebayang utangnya, kebayang ininya. Hanya dia makan tapi pikirannya melayang. Ada orang yang makan di pinggiran sawah, di makan sawah, ya. Wah, pagi-pagi makan, siang-siang makan, nggak ada beban gitu ya, sampai keringatan gitu ya. Tapi nikmat mana? Iya, tidurnya pulas, ya. Masya Allah, karena beban pikiran. Jadi jangan diartikan bahwa rezeki itu hanyalah berupa uang. Rezeki itu banyak macamnya. Sahabat, teman itu rezeki. Ada teman yang selalu nasihatin kita, ada teman yang selalu mengajak kita ke taklim, ada teman yang senantiasa mengingatkan kita, mengajak kita untuk berhijrah, mengajak kita untuk istiqamah dalam hijrah kita. Itu merupakan rezeki yang tidak bisa terbayarkan. Jemaah yang dimuliakan Allah, sudah bersabar dan mohon maaf saya harus ke bandara. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kegelapan. Sebelum saya tutup, saya mau tanya dulu, udah kenal nama saya? Belum. Muhammad Ervin Bedu MB. Oh, namanya kemarin. Oh, namanya kira-kira. Iya, nama saya Muhammad Ervin Bedu. Saya perkenalkan diri, nggak enaknya nanti pulang yang isi punya apa? Nggak tahu. Muhammad Ervin Bedu. Jadi video ada di YouTube, ada di Facebook, ada di Instagram dan lain sebagainya, bisa di-download, ada di Play Store. Ervin Bedu. Ya. Saya tinggal di Jakarta, sedang menempuh penyelesaian program studi, program doktor di perguruan tinggi di Jakarta. Saya asli dari Kuning, Sulawesi Selatan. Ya. Kemarin kena banjir ya. Iya. Ya, mudah-mudahan musibah kita tidak terhindarkan dari segala macam musibah. Kemudian 2017 mengisi di program Cahaya Hati di NANTV, ya, ada di YouTube sudah. Jadi terima kasih atas silaturahimnya, karena saya kemarin juga mengisi di Ar-Rahmah. Ada ya? Sepinggan Pratama. Iya, Sepinggan Pratama. Ada yang ke sana? Oh, ada juga? Ada. Ya. Ar-Rahmah, dan hari ini di As-Salam. Ya. Ini yang terakhir tadi subuh juga di sini. Dari subuh mendadak sampai. Alhamdulillah.